Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Muntilan yang telah berusia lanjut, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai sekarang ini. Kalau kita hidup itu bukan karena kebetulan, tetapi kita percaya hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam persekutuan kita pada saat ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa, kita memohonkan berkat dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Di tengah berbagai pergumulan hidup kami, Tuhan masih memelihara hidup kami, masih memberkati kami. Kami masih disertai oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah rasa syukur kami nyatakan dengan percaya kepada Tuhan dan setia untuk mengikut Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini dalam persekutuan kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini, dan firman Tuhan ini akan menjadi tuntunan dalam hidup kami. Berkatilah kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Maka hati Kain menjadi sangat panas,
dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tidakkah mukamu akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya, dan kepadamu engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Suatu kali ada diskusi yang saya ikuti. Diskusi ini dipimpin atau dipandu oleh seseorang yang dia bekerja sebagai pendamping untuk orang-orang yang lanjut usia. Dari diskusi percakapan yang terjadi di antara kami, maka ada sebuah data yang didapat. Datanya seperti ini, saudara, bahwa kalau orang semakin bertambah umurnya, semakin lanjut umurnya, maka dia cenderung menjadi orang yang cerewet. Ini datanya. Jadi katanya, orang kalau semakin tua, semakin bertambah umur, semakin lanjut umurnya, justru dia akan cenderung menjadi seorang yang suka banyak ngomong. Katanya menjadi seorang yang cerewet. Apa betul, Bapak Ibu? Saudara-saudara, kenapa hal yang seperti ini terjadi? Mengapa ketika orang bertambah usianya, semakin lanjut umurnya, justru dia cerewet? Salah satu alasan yang disampaikan adalah karena ketika orang bertambah umurnya, semakin lanjut umurnya, dia istilahnya itu insecure. Dia tidak merasa aman dan nyaman dengan dirinya sendiri karena tubuhnya lemah, karena kekuatannya berkurang, karena keterbatasan hidupnya. Dulu ketika dia masih kuat, masih muda, masih sehat, masih bisa melakukan apa saja, punya jabatan, punya aktivitas ini dan itu, keberadaannya diperhitungkan. Tetapi kemudian ketika dia sudah bertambah tua, tubuhnya semakin lemah, sakit-sakitan, dia merasa diabaikan. Dulu dia bisa melakukan ini, sekarang dia tidak bisa lagi melakukan ini dan itu. Dulu dia dipercaya punya jabatan-jabatan tertentu, tapi sekarang jabatan itu sudah diserahkan kepada orang lain. Ada perasaan tidak berdaya, ada perasaan diabaikan karena umur yang bertambah, karena secara fisik makin lemah, kemampuan berpikir makin kurang. Kita merasa terbatas sekarang karena lanjut usia. Nah, pelampiasannya katanya, pelampiasan dari rasa diabaikan, rasa tidak berdaya itu adalah dengan apa? Dengan berbicara, cerewet, banyak ngomong. Jadi sebetulnya dengan dia banyak ngomong, dengan dia menjadi seorang yang cerewet, sebetulnya dia minta diperhatikan.
supaya orang lain tahu bahwa dia ada dan masih harus diperhitungkan. Saudara, ini hal yang wajar sebetulnya. Orang ingin diperhatikan dalam hidupnya. Wajar saja orang tidak mau dia diabaikan oleh orang lain, tidak dihormati atau tidak dihargai oleh orang lain. Itu wajar. Tetapi saudara, kalau kemudian kita menjadi seorang penuntut, terlalu banyak bicara, cerewet, akibatnya apa? Maka itu akan mengganggu orang lain. Maka itu akan membuat orang lain menjadi tidak suka dengan kita. Kan wajar juga ya, kita tidak suka kalau ada orang yang cerewet, yang banyak nuntut. Demikian juga orang di sekitar kita, kalau kitalah yang menjadi penuntut, terlalu banyak omong, terlalu banyak bicara. Jadi walaupun wajar, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita kebablasan, jangan sampai kita kelewatan. Mari kita belajar dari firman Tuhan, karena kalau kita tidak mampu mengendalikan diri, itu berbahaya sekali. Saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca, kita kenal ceritanya tentang Kain dan Habel. Mereka anak-anak dari Adam dan Hawa. Kain ini yang sulung, Habel itu adiknya. Firman Tuhan katakan Kain menjadi petani. Tani berarti dia bercocok tanam, menghasilkan tanaman, buah, dan lain sebagainya. Sedangkan Habel adiknya adalah seorang gembala kambing domba. Nah, dua-duanya kemudian menyatakan syukur mereka kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Karena Kain adalah seorang petani, maka hasil pertanian itulah yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Habel, karena dia seorang gembala kambing domba, maka dia mempersembahkan, dikatakan di sini, anak sulung dari kambing dombanya itu, yaitu lemak-lemaknya, dan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, dari dua persembahan yang diberikan, baik oleh Kain dan Habel, ternyata memang dikatakan Tuhan lebih mengindahkan persembahannya Habel. Sementara persembahan Kain itu tidak diindahkan. Mengapa Tuhan lebih mengindahkan persembahannya Habel? Memang tidak dijelaskan di sini. Tetapi itu ya haknya Tuhan kan. Suka-sukanya Tuhan. Kayak saya misalnya, kalau saya dikasih makanan, satu sop, satu lagi sate. Nah, karena saya suka sate, maka saya akan pilih sate, bukan pilih sop. Itu kan karena saya suka, jadi hak saya. Itulah kira-kira seperti Tuhan. Itu cuma gambaran saja, ilustrasi saja. Tapi yang penting adalah dua persembahan ini tidak ditolak. Persembahan Kain tidak ditolak, persembahan Habel juga tidak ditolak. Cuma dikatakan punyanya Habel itu lebih diindahkan. Nah, Kain merasa diabaikan. Kain merasa Habel ini adalah orang yang menghambat, menjadi pesaingnya. Hatinya dikatakan panas, marah sekali, mukanya muram. Nah, Tuhan sudah ingatkan, hati-hati. Jangan sampai kamu seperti itu. Lebih baik kamu berbuat baik supaya kamu bersuka cita, berseri-seri wajahmu. Dan hati-hati, kalau kamu tetap marah seperti itu, dosa itu sudah mengintip di depan pintu dan dia sangat menggoda. Tapi kamu harus berpuasa, jangan sampai dosa itu menguasai hidupmu. Tetapi perasaan tidak berdaya, perasaan marah, itu ternyata tidak dikendalikan, tapi dia lampiaskan. Dengan apa? Dikatakan di sini, dengan membunuh Habel adiknya. Maka Kain mengajak adiknya, ayo kita pergi ke padang. Dan ternyata ketika mereka di padang, Kain memukul Habel dan kemudian membunuh Habel. Kain dihukum oleh Tuhan oleh karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya.
Firman Tuhan mengajar kepada kita hati-hati ketika kita merasa diabaikan, ketika kita merasa tidak berdaya, ketika melihat orang lain sebagai saingan dan sebagainya. Kalau itu tidak dikendalikan, maka itu bisa merusak. Tadi kita pelampiasannya dengan apa? Dengan banyak ngomong, dengan cerewet, banyak menuntut, orang lain harus begini, orang lain harus begitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan hal yang jahat seperti Kain. Jadi, kalau ada perasaan tidak berdaya atau mungkin perasaan diabaikan, tidak apa-apa. Kita terima. Memang kenyataan kita sudah lanjut usia. Kekuatan kita tidak seperti dulu lagi. Kemampuan kita berpikir tidak seperti dulu lagi. Belajar untuk tetap tenang, belajar untuk mengendalikan diri. Jangan sampai dosa itu berkuasa atas kita, lalu kemudian dosa itu menghasilkan perbuatan yang jahat. Ada sebuah cerita yang benar-benar terjadi seperti ini. Dulu di satu gereja ada seorang ibu yang pintar masak, yang suka masak. Lalu kemudian oleh gereja dia seringkali terlibat dalam kegiatan gereja dan kemudian dia dipercaya menjadi seksi konsumsi karena dia suka masak dan masakannya enak. Hampir selalu kalau ada kepanitiaan atau ada kegiatan-kegiatan tertentu, dia diminta memasak. Dia menjadi seksi konsumsi. Dan itu dilakukan selama bertahun-tahun dan dia suka dengan hal itu. Tapi kan kemudian karena waktu bertambah, umurnya juga bertambah. Makin lama dia makin lanjut usia. Nah, gereja berpikir dia perlu dibantu. Kekuatannya tidak seperti dulu lagi. Maka sekarang kalau dia menjadi seksi konsumsi, ada pendampingnya yang mendampingi dia. Kalau dulu misalnya dia harus masak 5 macam masakan sendiri, sekarang dibagi. Dia masak 3 bagian, yang lain masak 2 bagian. Jadi mulai dia dikurangi. Tidak ada maksud untuk menyingkirkan dia, tetapi didampingi karena dia sudah usia lanjut. Sampai kemudian karena dia sudah semakin tua, maka akhirnya kepercayaan itu diberikan kepada orang yang lebih muda. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan gereja, dia tidak lagi diminta menjadi seksi konsumsi. Tugas ini diberikan kepada orang lain. Nah, dia merasa dia disingkirkan. Dia merasa diabaikan. Dia merasa saya sudah tidak ada gunanya lagi. Saya sudah dibuang. Sebetulnya tidak ada perlakuan seperti itu kepada dia, tapi perasaan dia seperti itu. Kemudian dia tidak mampu mengendalikan diri, dia tidak mampu menerima kenyataan bahwa dia sudah lanjut usia. Maka kemudian akhirnya dia melampiaskan perasaan diabaikan itu, merasa tidak berguna itu dengan kata-kata. Dia menjelekkan orang lain, dia menjelekkan orang-orang yang muda, dan lain sebagainya. Malah itu merusak persekutuan di gerejanya. Saudara, dari kasus ini kita belajar. Mari kita terima fakta bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bertambah umurnya. Tetap tenang. Jangan sampai muncul perasaan kita diabaikan, merasa tidak berguna lagi. Tidak, kita tetap bisa berguna. Tapi mungkin tidak dengan cara seperti dulu ketika kita masih muda. Yang penting adalah kita harus tenang, belajar untuk mengendalikan diri, pasrah. Ketika kepercayaan ini diberikan kepada orang lain, tidak apa-apa. Saya masih bisa melakukan hal yang lain yang bisa saya lakukan ketika saya sudah berusia lanjut. Mari kita belajar untuk mengendalikan diri. Jangan melampiaskan kemarahan kita,
perasaan diabaikan, perasaan tidak berguna, tidak berdaya, lalu kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang jahat, banyak menuntut dan lain sebagainya. Bersyukur Tuhan kasih karunia kepada kita bisa berusia lanjut. Walaupun kita terbatas, kita belajar untuk menerima kenyataan bahwa kita seperti itu. Nah, kalau kita bisa menerima diri kita, maka kita akan lebih tenang. Kita akan lebih damai. Hubungan kita dengan orang lain tidak akan terganggu. Bahkan mungkin bisa saja malah kita akan semakin baik dengan orang lain. Bersyukur kepada Tuhan untuk usia yang lanjut, sekaligus belajar untuk menerima keberadaan kita dengan segala kekurangannya. Yang penting adalah apapun keberadaan saya, apapun yang bisa saya persembahkan, Tuhan menganggap itu berharga. Jadi kita adalah tetap orang-orang yang berharga sekalipun kita penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada kami Tuhan berikan usia yang lanjut. Sekalipun kami sadar dengan usia yang lanjut ini, keberadaan kami makin lemah, makin terbatas. Tolong kami ya Tuhan supaya tidak ada perasaan diabaikan, perasaan tidak berguna lagi. Karena apapun keberadaan kami tetap berharga di mata Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak menyimpan rasa marah, perasaan diabaikan. Tolong kami ya Tuhan untuk mampu mengendalikan diri kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Hidup kami dengan segala keberadaan kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memimpin hidup kami. Sesuai dengan keberadaan kami tetap dapat memuliakan Tuhan dengan pelbagai cara. Terima kasih Bapa untuk firman. Biarlah firman Tuhan ini menyertai dan menuntun kehidupan kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga